المغضوب عليهم ولا الضالين. Marilah kita mengikuti bacaan arwah sekaligus doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Nasri, dan sebelumnya tawasul oleh Ustaz Haji Jamaluddin. Kalau beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf belum kelar. Tahu aja Susuan almarhum spesialis kedua udah. almarhum Abdul Malik, almarhum Syekh Ali, almarhum Syekh Mahmud, almarhum Syekh Wais, almarhum Syekh Ayub, almarhum Haji Sanusi, almarhum Abdul Laki Abdul Mugni, almarhum Hajar Rudiah binti David, al-Walid almarhum almarhum Laki Rahmatullah binti Mugni, almarhumah Hajah Amsyah binti Haji Saidi, almarhumah Hajah Sumana, almarhumah Hajah Humada, almarhumah Hajah Muhammad, almarhum Habibullah, almarhum Abdul Mughni Rahmat, Umi Hajah binti Haji Mansur, Umi Hajah Sofiah binti Haji Mansur bin Zakaria bin Hasim, almarhumah Hajah Fauzan, almarhumah Hajah Siti Ulia, almarhum Haji Muhammad Haidir, almarhumah Siti Masturah, almarhum Fatur Rahman, almarhumah Siti Ramia, almarhumah Hajah Siti Aisyah, almarhum Haji Lukman Hakim, almarhum Haji Umar Abdul Majid, almarhum Haji Muhyiddin Naim, almarhum Haji Thayyib Thohir, almarhum Qudratullah, almarhum Ahmad Damhani, almarhum Haji Najmuddin, almarhum Anas Mabruki, almarhum Samsul Bahri, almarhum Al-Mahfurah Haji Ahmad Taufik Rahmat, almarhum Ustaz Haji Saiful Haq, almarhumah Hajah Siti Ulfah, almarhum Haji Masani Royani, almarhumah Tika Santoso, almarhumah Hajah Syamsiah, almarhumah Hajah Fatimah, wa usulihim wa furuhim wa silsilatihim ala hazini wa kulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله Lagi lagi ya.
الفاتحة بالنية الصحة والعافية بالنية البركة بالنية الأمور وقت حاجاتنا وقت حاجاتنا وقت حاجاتنا شهد لا إله هو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا وافي نعمه ويكافئ منزلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانه اللهم صل على ذات مكمله ورحمه منزله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ذا البهاء وجلبة وأنسيلا اللهم كما خلصنا بكتاب الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم أصلح لنا جميع ما قصد وطهر به ظهر وما بطن اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وأزل به أجورنا وأحسن به أخلاقنا وواسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين حسبنا اللهم اجعل صوابا قرأناه وبركة ما تلوناه وصل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما حللناه هدية واسلة ورحمة نازلة ونقدم ونهدي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأمهاتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى الشيخ شريف هدايتكم وإلى الشيخ عبد الرحمن Kandilan Kuningan Adipati Awangga ثم إلى Pangeran Abdul Malik ثم إلى Syekh Ali ثم إلى Syekh Ma'ruf ثم إلى Syekh Qais ثم إلى Syekh Ayub ثم إلى Haji Sanusi Jadi Kiai Haji Abdul Mughni ثم إلى جدتي حجة راضية بنت داوود جدي كي حجة رحمة الله بنت حجة عبد المغني جدتي حجة أمسية بنت حجة سيدي حجة سمانة حجة همدة حجة نعمة حبيب الله عبد المغني الرحمن جدتي حجة صفية بنت حجة منصور بن زكريا بن محشب حجة فوزة حجة سيدي عليا حجي محمد عيدي حسني مسطورة ثم إلى فتح الرحمن ثم إلى سيدي رحمية حجة سيدي عائشة بنت حجي منصور ثم إلى حجي لقمان حكيم ثم إلى حجي عمر عبد المجيد ثم إلى كي حجي محب النعيم ثم إلى حجي طيب طاهر ثم إلى قدرة الله ثم إلى أحمد نبحاني ثم إلى حجي نجم الدين ثم إلى علي صخير أنس مبروكي بنت جامع توفيق رحمت ثم إلى شمس البحر ثم إلى أبو يكي جامع توفيق رحمت ثم إلى أستاذ حجي سيف الحق ثم إلى حجة سيدي ألفة ثم إلى حجة مدسن حجي مدسن روياني ثم إلى تيكا سمتوسو ثم إلى حجة سمسية ثم إلى حجة فاطمة بنت محمد ثم إلى masing-masing. وصولهم وسلسلاتهم أن الله يغفر لهم وارحم وافهم واعف عنهم أن الله يغفر لهم وارحم وافهم واعف عنهم أن الله يغفر لهم وارحم وافهم واعف عنهم واكرم نزولهم وسما دخلهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرة النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاء علينا
ولنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya qawi al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil hurrin al-muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Selama ini kita kalau masuk ke dalam rumah sesuai dengan sunnah Rasulullah membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi mungkin ada di antara kita yang kalau masuk rumah itu tidak berpenghuni, tidak mengucapin apa-apa. Rumah kosong nih, misalkan rumah Umi ini hari-hari tidak ada orang. Padahal ada hadis, ada anjuran Rasulullah di mana seseorang kalau masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni juga harus mengucapkan salam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza dakhala ahadukum al-baita ghairal maskun." Jika seseorang masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni, falyakul, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Nah, jadi begitu abang-abang, empok-empok, encang-encing, ya. Inilah anjuran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siang hari ini dalam kajian sirah Rasulullah saya ingin membawakan sebuah hadis. Mungkin kalau nggak pegal dua. Habis kita ngaji sebulan sekali cuma satu sayang. Hadis bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bainama rajulun yamshi bi tariqin. Ketika ada seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, wajada gusna syaukin, dia nemu ranting yang berduri, ala tariq, di jalanan itu. Fa'akharahu, lalu orang tadi menyingkirkan ranting itu. Fasyakarahullahu lahu, maka Allah berterima kasih sama dia. Arti berterima kasih, Allah rela, Allah redha sama perbuatan ini orang. Faghfaralahu, lalu dosa orang itu pun diampuni sama Allah. Ya Allah, ini orang belum tobat, timbang cuma nyingkirin ranting, Allah rela, lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Ini hadis mirip betul dengan hadis Nabi yang lain. Dalam sebuah kesempatan Nabi pernah bersabda, laqad ra'aitu rajulan, aku pernah melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannah. Ini orang mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Karena apa? Fi syajaratin qata'aha, karena sebuah ranting pohon yang dia potong min zahrit tariq, di tengah jalan. Kanat tu'zin nas, ini ranting kalau nggak dipotong bakal ngeganggu orang-orang. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama,
yang disingkirkan itu sebetulnya bukan cuma ranting. Ya, ada teh kotok, ada teh ayam, teh kucing, ya, ada bangkai tikus. Itu kalau misalkan kita jalan nih dari rumah ke masjid atau kemana, ketemu ini bangkai tikus, kita ambil, kita buang di tempat yang benar dengan niat supaya orang-orang di belakang kita nggak terganggu sama ini bangkai. Fasyakarallahu lahu. Allah berterima kasih sama dia, Faghafara. Allah bisa ngampuni dosa. Jangan seperti istrinya Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa namanya? Istrinya Abu Lahab. Istrinya Ahmad Dhani siapa? Kita istrinya Abu Lahab kagak tahu. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Uzza itu nama dewa. Orang-orang dulu begitu tuh namanya. Ada Abdul Uzza, ada Abdul Latta, ada Abdul Ka'bah, ada Abdul Manaf. Manaf itu nama sesembahan juga. Kalau yang ini RW. RW saya. Nah, Abu Lahab ini mampuanya Nabi. Beda sama Abu Jahal. Abu Jahalnya, kalau Abu Jahal malah uaknya Khalid bin Walid. Nanti saya jelasin nih, supaya nggak bingung. Kadang kita suka bingung antara Abu Lahab dengan Abu Jahal ya. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia punya anak, dia punya istri namanya Arwa binti Harab. Siapa itu Arwa binti Harab? Saudara kandungnya Abu Sufyan bin Harab, musuhnya dulu Nabi yang nanti setelah penaklukan kota Mekah jadi muslim. Silsilahnya Abu Sufyan atau Sakhar nama aslinya, Sakhar bin Harab, ya, bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ketemu sama Nabi di Abdul Manaf. Nah, Arwa binti Harab alias Ummu Jamil, nama poyokannya Ummu Jamil, namanya cakep kan, tapi perbuatannya sama sekali gak cakep. Ummu Jamil dengan suaminya yang namanya Abdul Uzza alias Abu Lahab bukan 11-12 lagi, 12-12 itu. Udah mirip. Kalau 11-12 rada-rada, ini udah mirip. Ummu Jamil dijuluki apa? Dalam surat Al-Masad atau surat Abbad atau surat Al-Lahab akhir disebutin wa mra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab itu ada beberapa penafsiran. Ada yang bilang hammalatal hatab itu pembawa kayu bakar. Tapi ada juga ulama hadis yang menafsirkan bahwasanya hammalatal hatab itu wanita yang suka naruh gangguan di jalanan. Dalam hal ini Ummu Jamil sering betul menaruh duri-duri, pohon-pohon begitu di depan pintu rumah Nabi menuju ke Ka'bah. Maka satu hari ketika Nabi buka pintu mau ke Masjidil Haram, dilihat banyak duri dan ini udah tahu perbuatannya Ummu Jamil ini. Maka Nabi bilang, apakah ini layak yang disebut tetangga? Padahal kan Ummu Jamil itu masih dihitung kuatnya, sebab kan dia kan bininya Abu Lahab, ya. Maka dia digelari hammalatal hatab. Ini berapa banyak orang yang mirip-mirip kayak Ummu Jamil. Ini tukang apa? Tambel ban. Iya kan? Betul, maksudnya. Oh, iya. Tim Rajau nih, tim Rajau. Pernah di bar, Mel. Ini berapa banyak tuh? Ya, tukang tambel ban yang dia ngawurin si paku 1 kilo sebelum tempat kiosnya dengan harapan banyak motor yang lewat. Dan ini mirip dengan apa yang diperbuat oleh Ummu Jamil alias Arwa binti Harab. Ini ada beberapa kisah ketika risalah Islam sudah diturunkan kepada Nabi, lalu Nabi naik ke Bukit Sofa. Nabi kumpulin
kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim, Bani Abdul Manaf dan lain sebagainya. Lalu Nabi bilang, karena ayat Allah turun wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat. Lalu Nabi ngomong bla 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 tentang siksaan di hari kiamat kalau nggak beriman. Setelah kumpul banyak dengan lantang Abu Lahab, karena mungkin dia buahnya, dia bilang, ya Muhammad, tabban laka sa'iral yaum, celaka kau ya Muhammad. Alihada jama'tana, apakah cuma begini-begini kami dikumpulkan? Ini Abu Lahab yang ngomong karena orang Arab. Kalau dia orang Barat, fuck you, kan gitu. Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Alihada jama'tana, apakah karena begini-begini kongkong begini kita dikumpulin? Rasulullah diam. Allah turunkan surat Al-Lahab, tabbat yada. Surat Al-Lahab atau surat apa? Apa Al-Masr? Apa surat Tabbat? Sama jadi juga tiga-tiganya boleh kita sebut. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka, sungguh sangat celaka. 2 kali. Sampai terakhir wa mra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab dengan Ummu Jamil alias Arwa binti Harb nikah, punya beberapa anak. Di antaranya nama anaknya Utbah. Ya, ingat ini. Utbah sebelum ayat yang mengharamkan pernikahan lain akidah turun, Utbah itu pernah nikah sama anaknya Nabi. Namanya Ruqayyah. Adiknya Utbah namanya Utaibah. Pernah nikah sama anaknya Nabi namanya Ummu Kulsum. Jadi Nabi bebesan tuh sama Abu Lahab. Nabi sama Utbah sama Utaibah sepupu. Ya gitu kan? Ketika turun surat Al-Lahab di peristiwa tadi di Bukit Sofar, Abu Lahab kesindir. Karena ayat itu mencaci maki tentang perbuatan Abu Lahab dan istrinya. Lalu anaknya Utbah dan Utaibah dipanggil sama bapaknya. Kata Abu Lahab, "Roksi wa roksukum haram qabla an tutalliqa ibnata Muhammad." Kepalaku dan kepala kalian berdua itu haram sebelum kalian menceraikan anak Muhammad, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka diceraiin. Qadarullah, ini Ruqayyah dan Ummu Kulsum waktu diceraiin gadis. Dan nantinya Ruqayyah nikah dengan Utsman bin Affan. Punya anak tuh, namanya Abdullah. Makanya Utsman suka dipanggil Abu Abdullah. Rasulullah punya cucu namanya Abdullah. Orang Arab begitu. Bapaknya Rasul siapa namanya? Abdullah. Cucunya tuh. Namanya putar-putar aja. Ini kayak Raja Salman nih. Punya anak Muhammad. Muhammad punya anak nih. Ada yang namanya Salman. Kalau bahasa Inggrisnya junior, Neymar junior, Playmaker junior, kan begitu ya? Pakai junior, pakai JR. Kalau di sana muter-muter aja itu nama. Bahkan saya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kan begitu namanya. Atau yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin, ya. Atau Ali Sayyidus Sajidin. Yang seringnya sholat. Balik lagi nih, Utbah, Utaibah. Lalu anaknya yang ketiga namanya Mu'tab, atau dalam riwayat lain Mut'aib. Yang perempuan namanya Barrah, Durrah, Khalidah, dan Azza. Dari 6 anak Abu Lahab yang kafir, mati dalam kondisi kafir, cuma Utaibah, bekas suaminya Ummu Kulsum. Dulu ketika Nabi mendakwahkan tauhid dan turun ayat Tabbat Yada, Utaibah sebagai anak sesepuh kota Makkah Abu Lahab mendatangi Nabi. Ini sepupu nih, Utaibah dengan Nabi. Lalu Nabi bajunya dia gini, diludahin.
Bagaimana tadi? Gini. Utaibah bin Abu Lahab. Satu hari ketika surat Tabbat itu turun atas nama ayahnya, dia datengin sepupunya Rasulullah. Rasul itu sepupu. Lalu di begitu terahnya sempat diludahin sampai Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi. Ya Allah, kirimkan salah seekor anjingmu dari anjing-anjingmu kepada dia. Mendengar doanya Rasulullah, Utaibah ngadu sama bapaknya Abu Lahab. Kalau bahasa kita, Pak, barusan saya didoain sama Muhammad. Doain apa? Ya itu, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi. Bapaknya lagi polos betul nih Abu Lahab. Abu Lahab ngomong sama anaknya Utaibah, hati-hati, doanya Muhammad manjur tuh. Satu hari, ini orang-orang Quraisy biasanya dagangnya kemana? Ke Syam. Ya, kayak kita nih orang Kuningan, kalau punya toko beli baju, nyari barangnya di mana? Kenapa? Itu orang Quraisy, orang Mekah, kalau mau nyari dagangan ngambilnya grosiran bukan di PGC, di Syam. Ya, nanti bawa barang banyak sampai ratusan ekor onta, bawa semua barang masuk ke Mekah, kan dijualin di musim haji. Begitu tuh. Nah, satu hari Abu Lahab dan kafilahnya pengen dagang ke Syam. Anaknya Utaibah ikut. Di sebuah tempat namanya Zarqa. Zarqa itu sekarang ada di Jordan. Ada orang pribumi Zarqa ngomong sama kafilah Quraisy. Kata orang pribumi itu, kalian dari mana? Kami dari Haram, maksudnya dari Makkah. Mau ngapain? Mau melanjutkan ke Syam, tapi kami cuma numpang nginep di sini, ada di tanah lapang begitu. Lalu orang lokal tadi bilang, hati-hati, di sini banyak binatang buas. Singkat cerita, istirahatlah ini kafilah Abu Lahab. Abu Lahab karena orang kaya, dia bayarin semua orang-orang yang ngikut kafilah itu untuk melindungi anaknya Utaibah. Ini pada tidur ngelilingin Utaibah di tengah. Di satu malam ada singa mendik-mendik, langsung lompat ke tengah, mencabik-cabik tubuhnya Utaibah. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu ketika Nabi bilang, Allahumma sallit alaihi kalban min kilab. Ya Allah, kirimkan satu dari anjing-anjingmu untuk menyerang dia. Dan terbukti.
Sisa anaknya Abu Lahab namanya Utbah yang dulu mantan istrinya Ruqayyah. Lalu ada Mu'tab atau Mut'ab. Lalu yang perempuan ada Durrah, ada Khalidah, ada Azzah. Semuanya masuk Islam setelah penaklukan kota. Dan semuanya lima-limanya ketika masuk Islam, mereka juga baca Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Padahal surat itu menerangkan tentang bapaknya. Tapi saya pernah baca di buku begitu. Di Mesir ada sebuah dusun namanya Al-Lahabiyah, dan mereka nggak baca surat Al-Lahab. Lah ini 5 anaknya Abu Lahab aja baca suratnya. Lalu gimana perasaan kita ya ketika bapak kita dilaknat, kita baca surat yang melaknat bapak kita? Ini iman yang ngomong nih ya. Nah ini ya, jadi Utbah nanti bercerai dengan Ruqayyah nikah sama Utsman. Nanti setelah perang Badar di tahun 2 Hijriah, perang Badar itu terjadi di Ramadan tanggal 17 tahun 2 Hijriah. Pasukan Muslim pulang, berhasil memenangkan perang Badar, pulang dari Badar menuju Madinah. Badar Madinah kurang lebih 150 kilo. Begitu sampai di Masjid Nabawi, Rasulullah tuh setengah perasaannya, senang-senang, sedih-sedih. Kenapa? Senangnya karena pasukan Muslim berhasil memenangkan perang Badar. Sedihnya karena saat itu Ruqayyah meninggal. Makanya Ruqayyah suaminya Utsman bin Affan diizinin sama Nabi nggak ikut perang waktu Badar, tapi Utsman dikasih ghanimah. Setelah Utsman bermuda, Utsman nikah lagi sama adiknya Ruqayyah namanya Ummu Kulsum, yang tadi bekasnya Utaibah. Dari pernikahan Utsman dengan Ummu Kulsum, beliau tidak dikaruniai anak. Jadi anaknya Utsman dari dua putri Nabi itu cuma dapat Abdullah. Dan Abdullah juga meninggal waktu masih kecil. Ya kan, jadi Nabi itu udah gak punya cucu laki-laki. Ya kan, jadi kan anaknya Nabi pertama siapa? Al-Qasim, meninggal umur 2 tahun. Adanya Al-Qasim Abdullah. Abdullah. Anaknya ya, bukan cucunya ya, anaknya Abdullah. Abdullah juga meninggal umur 18 bulan. Lalu Ruqayyah nikah sama Utsman, punya anak Abdullah, itu cucunya Abdullah. Meninggal juga Abdullah masih kecil. Lalu adiknya Ruqayyah, Ummu Kulsum, nikah sama Utsman nggak punya anak. Lalu ada namanya Zainab nikah sama Abul As ibn Rabi, punya 2 anak, namanya Ali dengan Umamah. Ini cucunya Nabi. Okay. Penasaran kan? Putrinya Nabi, anaknya Nabi, Zainab nikah sama Abul As ibn Rabi, punya 2 anak, namanya Ali dengan Umamah. Ali nanti yang meninggal masih kecil, cucunya Nabi. Umamah, pernah dengar gak cerita Nabi lagi sholat gendong cucunya? Itu Umamah yang digendong. Ya, Umamah binti Abul As ibn Rabi. Abul As itu sepupunya, ponakannya Khadijah. Ya, anaknya, ibunya namanya Halah binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid, itu masuk sepupu. Lalu anak bontotnya namanya Fatimah, nikah dengan Ali. Melahirkan beberapa anak, diantaranya Al-Hasan, Al-Husain, Muhassin, lalu Zainab lagi, lalu Ummu Kulsum lagi. Ngambilnya dari nama kucingnya lah gitu ya, begitu orang Arab gitu. Gitu. Nah, maka Nabi itu ketika Fatimah melahirkan seorang bayi pertama, Nabi datang, saking senangnya nih datang ke rumah anaknya, ke Fatimah. Ketemu sama Ali. Kata Nabi, ya Ali, ma sammaitahu ibni, ente kasih nama siapa buat cucu? Kata Ali, Harbun. Harb artinya apa? Perang. Kata Rasul, la, bal Hasanun. Maka dinamain Hasan, anak pertama, lahir bulan Ramadan, tahun 2 atau tahun 3 Hijriah. Setahun kemudian bulan Syaban ya,
Fatimah melahirkan lagi. Lagi-lagi Nabi datang ke rumah Ali. Ya Ali, ma sammaitahu ibni. Ente kasih nama siapa buat cucu? Lagi-lagi Ali bilang Harbun. Wih, benar banget. Kata Nabi, la bal Husainun. Husain. Ini tadi Harbun enggak? Tadi mau minta nama Ali. Kali ketiga, Fatimah melahirkan lagi. Lagi-lagi Nabi datang. Ya Ali, ma sammaitahu ibni. Ente kasih nama siapa buat cucu? Kata Ali, Harbun. Salah dari si Harbun. Kata Rasul, la bal Muhassin. Muhsin. Muhsin. Ali sempat nanya, apa Muhassin? Lalu Nabi bilang, aku mengambil nama 3 nama tadi dari nama-nama anaknya Nabi Harun. Syabar, Syubair, Musyabbir, Hasan, Husain, Muhassin. Kalau kita dulu pernah di pondok ada pelajaran nahu ya, sorong. Itu wazannya itu fa'al, fu'ail, mufa'il. Artinya ya Hasan baik. Gitu. Nah, encang-encing yang saya muliakan, inilah ya kisah daripada Abu Lahab dengan istrinya namanya Arwa binti Harb alias Ummu Jamil. Sementara Abu Jahal nama aslinya Amru bin Hisham. Orangnya pinter, asal rapat di tengah kalangan Quraisy. Ini rapat mentok nih. Datang Abu Jahal, tak dikasih solusi, semua terima. Maka orang-orang Quraisy memanggil Abu Jahal Abul Hakam. Bukan Abu Jahal, Abul Hakam. Artinya bapak yang bijak. Karena pikiran bijak. Tapi Nabi nggak sudi manggil musuhnya seperti itu. Maka Nabi panggil Abu Jahal. Nama aslinya Amru bin Hisham. Hisham itu punya saudara namanya Hashim. Ya, punya saudara namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Hantamah. Perempuan nih, Hantamah binti Hashim, Amru bin Hisham. Siapa itu Hantamah? Hantamah itu emaknya Umar bin Khattab. Nanti Hantamah nikah dengan Al-Khattab, Khattab ibn Nufail. Maka punya anak Umar bin Khattab bin Nufail. Jadi ada abang adik Hashim, Hisham sama Al-Walid. Al-Walid nanti punya anak namanya Khalid ibn Walid. Bapaknya namanya Al-Mughirah bin Makhzum dari Bani Makhzum. Makhzum itu klan, sub klan daripada Quraisy juga. Masih nenek moyangnya masih sama, Qusay bin Kilab. Jadi kita tahu sekarang bahwasanya Abu Jahal itu masih encangnya si Khalid bin Walid atau encangnya Umar, sementara Abu Lahab adalah buahnya si Nabi, ya begitu. Nah, baik, abang-abang yang saya muliakan, inilah hadis yang menerangkan kepada kita tentang bahwasanya menyingkirkan segala sesuatu yang sepele sebetulnya, tapi bisa mendatangkan rahmat Allah. Maka dalam hadis yang lain disebutin la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau ledekin perbuatan baik sekecil apapun. Walau antal qa'ahaka biwajhin talqin. Meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan senyum. Kapan ada tuh orang tuh kalau ketemu bingung mau jodoh. Ada tuh. Ya, tapi senyumnya kalau ketemu orang, kalau sendiri jangan. Pergi. Ya kan? Begitu kan? Ya. Jadi kau baik. Ambil lagi kita bahas lagi. Cukup apa udah? Hah? Bagaimana? Satu lagi apa? Udah cukup? Satu lagi nih, sedikit lagi nih. Ada satu hadis Nabi yang bunyinya bainama rajulun yamshi bi tariqin. Ketika ada seorang laki-laki jalan di sebuah jalan. Ishtadda alaihi al-'atashu, yaqa'u sa'atan. Fawajada bi'ran. Ini laki-laki nemu sumur. Fanazara fiha. Ini laki turun ke sumur. Zaman dulu sumurnya nggak kayak sekarang, cetek-cetek zaman dulu. Paling dalam 3 meteran lah. Fasyariba minhu tsumma kharaja. Itu orang nyemplung ke sumur, minum, tsumma kharaja, keluar. Fa idza huwa bikalbin yashad yalhas ya'kul thara min al-'atas. Begitu dia keluar, dia nemu anjing di situ. Yalhas ya'kul thara. Ini anjing menjulurkan lidahnya, ngejilat tanah, emang lagi aus betul.
Ya kan? Faqala, lalu orang tadi bilang, laqad balagha hadzal kalbu minal atasi. Ini anjing lagi aus nih. Alladzi balagha bi, yang tadi aku juga aus kayak gitu. Ya kan? Fanazal al-bi'ra, lalu orang tadi turun lagi. Famala'a khuffahu ma'a, lalu sepatunya khufnya dicopot, diserok air. Tsumma amsaka bifi, lalu sepatunya digigit. Orang itu naik. Tsumma raqa fasaqal qalb, dia naik, dia minum ini anjing. Fasaqallahu faghfara lahu. Karena sebab itu Allah berterima kasih sama orang itu dan dosanya diampuni. Ya. Ini orang saat melakukan aksinya nggak ada orang lain yang tahu kecuali dia sama anjing. Kalau zaman sekarang nih orang ngelakuin gitu mungkin ngeliat orang dulu nih supaya bisa dilihat. Tapi orang itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Makanya Nabi bilang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimu, yang maha pengasih Allah menyayangi orang yang sangat pengasih. Ya kan? Nah, baik anjing ya udah beri sama. Hanya perasaan Pak Ustaz aja. 5 menit lagi. Gue kayak orang Jawa nih batin ini. Lalu di akhir hadis Nabi ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran, apakah kalau kita nolong binatang itu dapat pahala? Nabi bilang, fi kulli zati kabidin ratbati ajra, ya, di setiap yang bernyawa itu bisa mendatangkan pahala. Makanya kalau nemu kucingnya baik nih, kalau bukan keras ya kucingnya, bisa kan? Atau ketemu hewan, jangan ujuk-ujuk digentak. Kapan ada tuh istilah, ada malaikat diutus ke kita lewat seekor kucing. Ketika kucing nempel pusat kaki kita ya, ada yang gitu ya. Ini minta dikasihanin ini. Tapi enggak, saya ngomong begini bukan semua binatang ya. Jangan nanti ketemu kobra dielus-elus ya. Di belakang sih ada, di jemuran tuh. Tapi bukan kobra gitu. Lebih banget lagi. Bukan kobra, kobra. Ini diantara metode dakwah Nabi menceritakan kejadian orang-orang terdahulu. Ini kejadian ini nih, seorang laki-laki yang nyemplung itu di zaman Bani Israil. Pernah dengar kan ada seorang jablay pulang dari open BO? Tawannya apa? Ya, dia kan lembur tuh, pulang, dia minum, ketemu anjing juga kan? Ini kata ulama hadis, dua kejadian yang lain. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Dan ini kisah nyata. Gitu ya. Lalu ulama juga bilang nggak diketahui nama si laki-laki ini. Sama, zaman dulu nih di zaman Fir'aun ada seorang wanita muslimah yang dioseng-oseng di penggorengan. Siapa namanya? Masyito. Ulama sejarah tidak mengetahui nama aslinya Masyito. Itu Masyito, itu bukan namanya. Sisir bahasa Arabnya apa? Mushtun. Tukang sisir Masyitun. Karena dia perempuan Masyitotun. Karena memang dia tukang sisir anak-anak Fir'aun. Maka kita ada nama sekarang Masyito. Ya tukang sisir. Itu sebenarnya bukan namanya. Dan saya cari puluhan, nggak ada yang tahu ulama nama asli si wanita tukang sisir itu. Dikenalnya kerjaannya fi'luha
walaysa ismuha. Ya fi'luha masyiqatu. Pun sama nih. Yang perempuan tadi yang nyemplung ke sumur, yang minumin anjing, lalu si laki juga yang minumin anjing, enggak diketahui namanya, tapi perbuatan. Ya, begitu. Dan terakhir, apa yang kita perbuat sekecil apapun, kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Perbuatan sekecil apapun kalau itu baik, khairan yarah, itu akan diperlihatkan sama kita besok. Sebaliknya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan buruk yang kita kerjain di dunia nanti di akhirat diperlihatkan lagi begitu. Baik, pencancing yang saya muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ada satu cerita Bang Shibli. Tahu gak nama Shibli dari mana? Ada seorang ulama namanya Abu Bakar Ash-Shibli. Ya. Catat. Abis ini Luki abis ini. Ini ulama, ini terakhir ya. Ini Abu Bakar Ash-Shibli, seorang ulama, tapi agak ngeleneh dikit. Sudah meninggal. Lalu ada sahabatnya mimpiin dia, mimpiin Imam Ash-Shibli. Dalam mimpinya, orang tadi atau Imam Ash-Shibli ditanya, "Antum sekarang ada di mana?" "Saya di bawah naungan rahmat Allah." "Kenapa antum bisa dapat begini?" "Nggak tahu, mungkin karena amal soleh," kata Imam Shibli. Terus suara tadi bilang, "Bukan, ini Allah yang bilang." "Bukan. Karena puasa pun bukan. Karena sholat pun bukan. Karena sedekah pun bukan. Coba antum ingat-ingat lagi dulu apa yang antum perbuat." Dia lupa mungkin karena saking banyaknya, lalu diingetin sama suara tadi. "Ingat gak, ketika di satu malam musim dingin, antum ketemu seekor kucing dengan tubuh yang berantakan, menggigit. Lalu antum pungut ini kucing, lalu dimasukin ke dalam kain, jadi hangat dan kucing ini nyaman. Itu rahmat Allah sekarang buat antum sekarang." Ini cerita daripada Imam Shibli. Jadi gara-gara hal sepele itu bisa mendatangkan rahmat dan maghfirah Allah. Baik, pencancing yang saya muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita kirimkan Fatihah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat-sahabat beliau, buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Buat orang-orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan sisa hidupnya. Buat anak-anak kita, semoga dijadikan anak-anak yang soleh, yang solehat, yang selalu takwa kepada Tuhannya dan patuh kepada orang tuanya. Buat kita, semoga Allah sehatin badan kita, Allah karuniakan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Ala hazini al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nad'uka bima da'aka ulul azmi minar rusul. Allahumma inna nad'uka bima da'aka Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nad'uka bima da'aka Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nad'uka bima da'aka ulul azmi bima da'aka salafus shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Al-Bushid yang telah memimpin pengajian kita, dan insyaallah apa yang diberikan pada beliau dapat kita manfaatkan untuk kita semua. Hadirin sekalian, acara selanjutnya itu sambutan dari Ketua Yayasan Ar-Rahman, ya, sekaligus persiapan untuk kegiatan
kegiatan kita menyambut bulan Maulid ya. Pada karena pemandangan kita tadi yang lebih kami silakan. Delapan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik. Empok-empok saya yang saya hormati, pada doakan semua. Syukur alhamdulillah saat ini kita bisa dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pengajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak semua anak-anak yang saya hormati, nggak banyak saya akan ucapkan. Sebelumnya juga saya mau ucapkan banyak terima kasih. Kemarin alhamdulillah telah selesai sukses untuk acara lebaran anak yatimnya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Yang kedua soal Maulid dikit lagi, insya Allah tanggal 5 September ya, 4 September ya, jadi jatuh malam Jumat ya, malam Jumat karena di Jumatnya libur. Tanggal 12 Rabiul Awal insya Allah hari malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Itu mungkin nanti ada hal-hal yang berkenaan dengan itu ya, mungkin nanti kita bicara secara teknis ya setelah acara ini, acara apa makan ini. Dan untuk yang lainnya mungkin sepertinya nggak ada yang nanti untuk tadabbur alam ya, insya Allah tanggal 27 September ya, jadi udah di booking ya. Mudah-mudahan pada ikut ya, sehat semua ya, jadi pada bisa ikut. Nggak yang di mana, yang di Permata Hijau juga mudah-mudahan itu belum ada kabarnya. Permata Hijau mudah-mudahan sehat, jadi bisa berangkat kumpul di sana di Anyer. Kita bikin puisi di sana, bikin puisi berbaris-baris lah, bikin pantun ya, bikin pantun. Jadi gitu ya, jadi semuanya kita harapkan supaya bisa hadir ya, karena udah di booking. Ada 4 villa, 1 villa isinya 20 orang. Jadi kalau dikali 4 kali 20, 4 kali 20, 80 orang, mudah-mudahan bisa diisi. Tapi ya begitulah ya, kita kan namanya villa, kamarnya ada 3, tapi banyak ada ruang-ruangannya ya, ada ruang tamu, ruang keluarga. Itu kita bisa manfaatin, bisa buat kumpul-kumpul di situ. Jadi ya dipermaklumkan lah ya untuk kondisi kalau memang kita menyewa villa di sana. Untuk itu saya kira cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid ketuanya Mas Ud ya. Amin. Alhamdulillah. Jadi nanti Mas Ud MC Mas Ud MC juga ketua MC. MC-nya siapa MC-nya? Si Bli? Iya. Alhamdulillah. Barengan. 4 Kamis. MC-nya nanti kan Mas Ud punya PR ya. Baik ya, saya kira cukup. Baik ya, dari kami sebagai pewawancara lebih kurang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin ada pengumuman dari pengurus pengajian kepada Bu Emi. Nah, jalan juga perlu apa? Satu, enggak 2 lagi.